mungkin ini kan hanya pengalaman Anda secara pribadi dan Anda tidak boleh menggunakan pengalaman Anda pribadi untuk menilai orang lain. Oke teman-teman, Shalom, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan beberapa saat yang lalu, saya dapat satu video terkait dengan pernyataan Yahya Waloni. Tetapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, berhubung dari teman-teman ada yang mengusulkan di kolom komentar untuk tidak lagi membahas terkait dengan Yahya Waloni. Dan bagi saya secara pribadi, usul seperti itu boleh-boleh saja. Tetapi yang mesti diingat bahwa selama pernyataan Yahya Waloni ini ada di media sosial, maka sangat dimungkinkan kapan dan dimanapun pernyataan itu akan disimak oleh banyak orang. Dan oleh sebab itu, untuk memberikan peredaran informasi yang seimbang, maka perlulah kita memberikan tanggapan kapan dan dimanapun. Dan saya berharap teman-teman mengerti akan hal ini. Oleh sebab itu, mari kita simak sama-sama apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni dalam video berikut ini. Ibu, ada ya bu, ada ya bu, ada ya, ada ibu-ibu di atas, ibu-ibu baju rok pendek, baju pendeta dari atas mimbar. Paling suka kalau ada ibu-ibu. Kristus sangat mengasihimu. Memang lebihnya di Kristen itu satu, hari Minggu kalau waktu pendeta saya paling enak, mimbarnya kan tinggi. Jadi biar nggak nonton XX1, bisa nonton ke bawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu. Itu kelebihannya. Bu, oh ada di atas. Ini ahwat di atas, kalau di gereja tidak. Oh, Kristus sangat mengasihimu. Wow, ada yang datang pakai short pendek, you can see, baju satu tali. Oh, pendeta mau-maunya itu. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya, dan sebagaimana sudah kita simak sama-sama, sangat jelas bahwa Yahya Waloni ini berbicara tentang jemaat yang bergereja di Protestan. Nah beberapa saat yang lalu saya sudah cari satu gambar terkait dengan ruang dalam gereja Protestan, sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen ini ya teman-teman. Jadi sangat jelas bahwa jarak mimbar pendeta pengkhotbah dengan tempat duduk jemaat itu lumayan sekitar 3 atau 5 atau 7 meter. Tetapi kalau misalnya saya bandingkan dengan gereja saya yang ada di Kepulauan Nias, jaraknya sekitar 5-7 meter. Nah teman-teman, dalam gambar ini mungkin sekitar 5 meter, tapi yang pasti seperti inilah gambaran umum mengenai ruang dalam gereja Protestan. Sekalipun jaraknya tidak selalu sama, tetapi modelnya seperti inilah kira-kira. Nah karena itu sangat jelas bahwa kalau kita bandingkan dengan pernyataan Yahya Waloni sebagaimana tadi sudah diekspresikan di cuplikan video yang sudah kita simak sama-sama, sangat tidak mungkin akan hal itu, karena jarak mimbar pengkhotbah dengan tempat duduk jemaat itu lumayan berjauhan. Sebagaimana yang teman-teman perhatikan di screen ini, di sini kan di bawahnya ada altar bagian bawah, kemudian ada tangga, lalu ada altar lagi bagian atas. Jadi memang lumayan jauh. Itu yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah Yahya Waloni ini saya belum pernah dengar kalau dia ini pernah pelayanan di kota atau bagaimana, dan saya juga belum dapat informasi apakah dia ini benar pernah menjadi pendeta di gereja tertentu. Tetapi yang pasti yang mau saya sampaikan adalah gaya hidup khususnya dalam hal berpakaian jemaat yang ada di daerah dengan jemaat yang ada di perkotaan itu tidak sama. Jadi kalau tadi Yahya Waloni menyampaikan bahwa oh kesukaan saya atau kebanggaan para pendeta kalau hari Minggu tuh dia bisa begini, sebagaimana tadi sudah diekspresikan ini, dan saya pikir ini sangat-sangat tidak benar. Kenapa saya sebut demikian? Karena itu sangat tidak masuk akal teman-teman. Jarak mimbar pendeta saja dengan tempat duduk jemaat itu tidak sama. Sekalipun pada dasarnya ya memang ada beberapa orang saudari-saudari kita yang beragama Kristen, bukan berarti saya menyamakan semua ya, hanya beberapa orang saja yang kadangkala mungkin lupa mengenai cara berpakaian yang tepat. Harusnya ini kan di gereja, maka harusnya pakailah pakaian yang memang cocok lah untuk beribadah, tidak seperti ketika kunjungan ke mall atau main ke pantai. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya hanya mau mengingatkan, tidak bermaksud mengatur-ngatur, khususnya kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya yang perempuan. Nanti jangan dinilai, oh, kenapa sih MD yang disoroti perempuan? Nah, karena dalam bagian ini Yahya Waloni sedang berbicara tentang perempuan, dan karena itu saya hanya mengingatkan, tidak bermaksud mengatur-ngatur gaya berpakaian kalian. Saya ingatkan saja, mari ya kalau kita ibadah ke gereja, pakailah pakaian yang cocok di gereja ya. Bayangkan saja lah misalnya, atau kita bandingkan saja kalau misalnya Anda diundang ke sebuah acara oleh seorang pejabat, tentu saja pasti Anda akan menggunakan pakaian yang Anda pikir, oh ini bagus, cocok. Nah, apalagi ini kan kita datang ke gereja, datang beribadah. Jadi ini hanya saya sampaikan kepada teman-teman atau kepada beberapa saudara-saudari saya yang pada dasarnya beragama Kristen dan
ya, yang mungkin cara berpakaiannya di gereja ini perlu untuk dibuat lebih bagus lagi lah. Ya, saya hanya mengusulkan saja, diterima ya puji Tuhan, tidak diterima ya kembali kepada keputusan kalian semua. Tapi yang pasti yang mau saya soroti di bagian ini adalah terutama terkait dengan pernyataan Yahya Waloni yang begitu bangga tadi menyampaikan bahwa oh tuh para pendeta tuh kebanggaannya kalau hari Minggu suka begitu-begitu. Nah, Yahya Waloni ini memang ucapan yang begitu serampangan ya Yahya Waloni, dan teman-teman gimana ya? Sebagaimana tadi sudah kita simak sama-sama, dia begitu bangga ketika menyampaikan itu. Bahkan ini tidak hanya disampaikan dalam satu konteks. Tadi di video yang sudah kita simak ini, 2 kali disampaikan ini dengan konteks yang berbeda. Di video pertama dan di video kedua. Ya mungkin dia kekurangan materi ceramah waktu itu sehingga ia mengulang mengenai pernyataan di awal ini dan dia sampaikan lagi di konteks yang lain ketika ia sedang berceramah. Dan pada akhirnya saya semakin bersyukur karena orang seperti Yahya Waloni ini keluar dari agama Kristen. Orang seperti ini tidak dibutuhkan dalam agama Kristen. Ini sama aja dengan apa ya? Manusia macam apa Yahya Waloni ini? Apalagi dia menyebut dirinya mantan pendeta, dia menyebut dirinya pelayan Tuhan, tetapi berperilaku dengan cara seperti itu. Apalagi konteksnya ini ya. Konteksnya ini dia sedang berceramah dan dia dengan bangga menyampaikan hal itu. Dan kemudian kalau benar dia pernah mengalami melakukan hal sebagaimana sudah disampaikan ini ketika sedang berkhotbah, bayangkan saja dia berkhotbah tetapi pikirannya itu, apalagi tadi dia bawa-bawa nama Tuhan, Yesus Kristus memberkatimu. Yahya Waloni, jangan sebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan ya. Anda tidak berurusan dengan kami orang Kristen, tetapi Anda berurusan dengan Allah kami yang hidup. Ingat itu Yahya Waloni, setiap ucapanmu pada akhirnya akan kau tuai sendiri. Setiap hal yang engkau tabur pada akhirnya akan engkau tuai sendiri Yahya Waloni. Ingat itu. Jadi mengenai Anda sudah mualaf silakan saja, saya tidak ada urusan dengan itu urusannya Anda. Tapi karena dalam bagian ini Anda membicarakan terkait dengan iman Kristen dan sangat dimungkinkan teman-teman, sebagaimana di gambar yang sudah kita simak sama-sama ini, nih yang ada di screen, ini kan jaraknya lumayan jauh. Sekalipun ruang dalam gereja Protestan ini tidak selalu sama seperti ini ya, tetapi ini memberikan kita gambaran mengenai ruang dalam gereja Protestan itu tidak dekat. Tempat duduk jemaat itu tidak dekat dengan mimbar. Ada jaraknya karena ada altar. Yahya Waloni. Nah, aduh, Anda ini Yahya Waloni. Jadi itu ya teman-teman. Dan sekali lagi mari ya berikan komentar yang tetap bijaksana, yang tetap mencerminkan bahwa kita anak Tuhan, sekalipun sebagaimana sudah kita simak sama-sama ini adalah ucapan yang begitu serampangan dari Yahya Waloni. Ya tetap saja mari tanggapi dengan dengan pikiran yang adem, dengan hati yang tenang, supaya komentar dari teman-teman pun juga justru mencerminkan bahwa kita tidak sama dengan dengan manusia seperti Yahya Waloni ini. Jadi sekian untuk segmen ini, terima kasih untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati, dan mari jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti kitab Kolose pasal 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi sekian, terima kasih, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, shalom.